selamat datang di Folio, forum obrolan lintas isu organisasi. Tempat di mana kita ngobrol santai soal realita di balik layar organisasi. Bersama saya Anissa dan saya Queen. Kali ini kita bawa topik yang jujur saja banyak orang yang relate, tapi jarang dibahas secara terbuka nih. Dan sekedar info teman-teman bahwa Himaksion Podcast kali ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Hubungan Masyarakat Kepengurusan Himaksi periode 2025. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik nih Kak. Jadi judulnya itu toksik atau produktif, menelaah budaya dalam organisasi. Baik, organisasi juga bisa jadi tempat tumbuh, tapi bisa juga jadi tempat yang bikin stres, betul tidak? Betul tidak Kak? Betul. Sedikit. Nah, kadang kalau di dalam organisasi itu kita bukan hanya sibuk memikirkan program kerja, tapi kadang kita juga stres memikirkan drama-drama internal organisasi itu sendiri. Tapi ada juga loh mahasiswa yang malah justru berkembang dan semakin berprestasi karena lingkungan budaya organisasinya itu sangat sehat. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih yang bakal ceritain pengalaman mereka seputar budaya organisasi yang mereka alami. Langsung saja kita kenalan kepada tamu-tamu spesial kita kali ini. Mulai dari mana dulu Kak? Sebelah kanan kayaknya dulu. Baik, mungkin pertama perkenalkan, nama saya Andar. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi periode 2025. Mungkin. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajir. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2025. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya selaku Ketua Umum Parlemen Mahasiswa FISIP Unpad periode 2025, lebih tepatnya di tahun ini. Sekian. Bismillah, langsung saja. Nama saya Andika Lungki. Saya selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luhur Raya Palu atau biasa disingkat dengan IPNU Raya Palu. Masa jabatan saya 2025-2026. Oke, halo kakak, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Moodnya hari ini baik? Baik. Jadi baik-baik saja. Jadi kita berdua di sini tadi sempat gugup sekaligus excited karena berada di antara para ketua-ketua organisasinya sebenarnya. Jadi kita mulai saja dari pertanyaan pertama nih. Menurut perspektif dari kakak-kakak sekalian, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Karena tadi dimulai dari sini, mungkin bisa dijawab dari sini dulu. Oke, silakan Kak. Menurut kakak apa itu budaya organisasi? Kalau dari saya sendiri, kalau memandang apa itu budaya organisasi, sebenarnya lebih ke arah dimana organisasi itu dari bagaimana orientasinya, semisal entah itu organisasi HMJ ataupun UKM. Nah, karena kan kita di Unpad ini terbagi dua, ada HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan sama UKM. Nah, kalau HMJ saya melihat, karena saya juga sempat tergabung, kalau di HMJ itu dia fokusnya ke ranah kajian keilmuan atau sesuai dengan jurusan. Berbeda dengan UKM, kalau UKM dia unit kegiatan mahasiswa. Nah, UKM di Unpad ini sendiri begitu banyak, ada yang dari sini fotografi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau untuk budaya dan organisasi sendiri itu mungkin dengan melihat orientasi dari organisasi itu seperti itu. Semisal organisasinya HMJ fokusnya kemana seperti itu. Oh, berarti tergantung tergantung organisasinya lagi. Tergantung organisasinya lagi. Oke, silakan Kak Andika. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, jadi mungkin teman-teman di sini sudah tidak lazim lagi dengan persoalan kata budaya ini. Jadi budaya ini adalah segala jenis atau apa yang dari dulu senior-senior kita lakukan atau orang-orang yang lebih duluan masuk di organisasinya kita yang menerapkan hal-hal yang baik. Menurut saya segala jenis yang dinamakan budaya berarti hal-hal yang baik yang dari dulu itu diterapkan di organisasinya kita hingga sekarang yang masih diterapkan sama teman-teman yang lain. Itu menurut saya kalau berbicara tentang budaya gitu. Itu kalau menurut dari perspektif Kak Andika sendiri. Jadi lanjut aja ke Kak Andar. Oke, menurut saya juga kalau kita berbicara tentang budaya,
kalau saya punya pandangan seperti ini, budaya bisa saya katakan itu suatu kebiasaan yang terus diulang sehingga menjadi suatu budaya. Nah, kalau kita lihat kan kebanyakan di organisasi sekarang banyak budaya-budaya yang masih dikatakan terlalu kedahuluan, yang maksudnya tidak menyesuaikan dengan apa yang dalam kondisi zamannya kita saat ini. Atau kalau kita lihat di zaman kita yang sekarang yang bisa dikatakan zaman modern yang banyak sosial media, teknologi, ini bisa dikatakan banyak juga organisasi yang masih belum beradaptasi dengan perkembangan zaman, masih menyesuaikan dengan kebudayaan yang mereka anut dari dulu-dulu itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Berarti menurut Kak Andar itu ada juga kita tidak bisa menganut budaya organisasi yang kurang relevan sama organisasi zaman sekarang, seperti itu Kak. Iya. Oke, boleh. Silakan Kak Agil. Ya, saya sepakat apa yang disampaikan teman-teman saya terkait budaya. Mungkin saya tambahkan sedikit, budaya kita tidak bisa nilai dari segi positifnya saja. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan di organisasi sekarang itu masih banyak budaya-budaya yang mengikuti zaman dulu. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena ya selama saya menjadi mahasiswa, saya lihatnya organisasi itu bisa dikatakan belum berkembang, tidak mengikuti perkembangan zaman, masih mengikuti apa budaya-budaya saja yang selalu dilakukan oleh organisasinya, itu yang mereka jalani terus, tapi menutup mata tentang perkembangan zaman sekarang. Mungkin itu. Jadi bagaimana Kak kalau misalnya ada pengurus baru yang ingin menyampaikan ide-idenya itu tentang program kerja yang mengikuti zaman, tapi senior tidak setuju karena katanya kalau itu kurang relevan begitu ya. Kayak dulu saya tidak begitu. Kayak begitu Kak. Dia kontra karena dulu dia tidak begitu, seperti itu. Memang kita dapat di beberapa organisasi ada yang seperti itu. Kalau kita lihat ya yang seperti saya katakan tadi, bahwa zaman akan terus berubah. Zaman akan terus berubah, yang dimana ketika program kerja dari suatu organisasi itu dia harus menyesuaikan dengan zaman yang sekarang. Kita tidak bisa menyesuaikan program kerja yang dalam suatu organisasi kita buat seperti zaman yang kemarin atau zaman senior-seniornya kita. Karena bisa dikatakan orang-orang yang masuk organisasi sekarang itu tidak sama dengan orang-orang yang ada di zaman senior-seniornya kita. Jadi perlu satu adaptasi bagaimana organisasi itu membuat suatu program kerja. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi ada pendapat dari kakak-kakak yang lain? Ya, benar apa yang dikatakan Ketua HMM tadi. Sepakat sekali. Senior itu hanya sebagai saran biasanya ketika memberikan suatu statement, karena yang akan menjalani roda kepengurusan ini yang tahu apa saja yang dibutuhkan oleh kader-kadernya kepengurusan. Jadi mereka berhak untuk melakukan apa saja, inovasi-inovasi apa saja untuk kebutuhan kader-kadernya, karena kita ketahui bersama bahwasanya organisasi itu sebagai wadah untuk perkembangan diri seorang mahasiswa. Seperti itu kalau menurut dari Kak Agil. Oke, berarti kalau misalnya kita ingin menyampaikan suatu ide, kita harus konsisten dengan ide pembaruan itu, seperti itu. Oke, tadi sudah banyak pendapat-pendapat atau jawaban-jawaban dari kakak-kakak yang keren sekali ini. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi di topik toksik atau produktif sih budaya dalam organisasi. Saya mau tanya kalau dari kakak-kakak ini, menurut kakak-kakak budaya yang toksik itu bagaimana sih? Siapa ini yang mau jawab dulu? Budaya organisasi yang Iya, toksik itu budaya seperti organisasi apa? yang toksik itu seperti apa? Atau kalau bisa memberikan contoh juga boleh. Atau dari Kak Andika mungkin? Gimana Pak Ketua? Dari Kak Andika. Ya, mungkin kalau saya begini. Jadi kan dalam roda organisasi atau dalam suatu perkumpulan pasti ada namanya pro dan kontra. Dan pasti ada yang menjadi salah satu pelaku yang mungkin
akan keras kepada adik-adiknya atau teman-teman yang lainnya. Cuman kalau saya pribadi menjalani beberapa organisasi, mulai dari eksternal sampai internal, saya juga pernah jadi kepengurusan di Maksi. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana sih kalau misal dalam organisasi ini ada yang toksik, jadi bukan organisasinya yang toksik, tapi oknum-oknumnya di dalam. Tidak usah lagi disebut nanti loh. Tapi ada. Jadi kalau semisal dalam satu organisasi ada teman-teman yang toksik, kalau bagi saya itu semua menjadi pembelajaran. Kenapa? Jadi istilahnya begini, kalau semisal dalam organisasi tidak ada lengkungan-lengkungan ketika teman-teman berjalan. Jadi tidak ada tekanan yang masuk sehingga itu tidak memunculkan pemikiran yang baru. Ya. Jadi kalau saya itu semuanya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang berjalan di organisasi. Jadi apapun yang menjadi problematika yang ada dalam organisasi maupun teman-teman ada yang toksik, tapi toksiknya biasa memang ada yang jelek. Seperti kayak toksik ya zaman-zaman dulu ya, ada yang main-main organisasi, menjual-jual nama organisasi, itu yang bahaya. Tapi kalau semisal toksik persoalan pro dengan teman-teman yang lainnya itu fine-fine saja. Itu hal biasa dalam organisasi, hal biasa dalam diskusi-diskusi secara pemikiran. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi kadang toksik itu bisa dijadikan motivasi juga ya Kak. Betul. Silakan Kak Dayat. Mungkin saya hanya menambahkan saja sedikit. Nah, kalau pandangan saya tentang toksik ya di ranah organisasi, Iya. sebenarnya seperti yang dikatakan Ketua Ikmil tadi. Oh iya. Karena yang toksik itu sebenarnya bukan organisasinya, tapi orang-orang di dalam. Nah, kalau kita paham secara baik bahwa lembaga atau organisasi ini benda mati sebenarnya, benda mati, dan untuk menggerakkan organisasi ini yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan itu orang-orang yang tergabung di dalamnya, seperti itu. Nah, terkait adanya oknum-oknum toksik atau sebaliknya itu sudah menjadi hukum alam di dalam ranah organisasi sebenarnya, seperti itu. Karena kalau ketika organisasi itu hanya jalan flat begitu saja, itu tidak ada dinamika di dalam organisasinya. Dalam artian, ketika tidak ada yang namanya hal-hal yang negatif, maka kita tidak tahu bahwa hal itu negatif. Semisal, nah ketika kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu baik, sebenarnya itu sudah kita nilai di dalam organisasi itu sendiri. Nah, karena begini, berbicara persoalan lingkungan di organisasi itu cukup banyak karakter dan sangat beragam. Betul. Nah, hal itu yang harus kita terus sesuaikan dan kita perlu beradaptasi seperti itu. Terkadang ada orang atau ada kader baru yang mau tergabung di organisasi dengan pembawaannya yang mungkin dianggap sebagai orang kata orang Pali itu namango, tapi namango tapi Sombong. atau sombong lah. Yeah. Tapi kita tidak sadari bahwa secara karakter dia sudah seperti itu, begitu. Jadi kadang ada orang itu langsung menjudge bahwa dia ini sombong, padahal sebenarnya belum. Tidak seperti itu. Jadi tinggal bagaimana caranya organisasi itu seiring berjalannya waktu, ketika ada oknum-oknum toksik mungkin bisa lebih dikantor atau lebih diberikan pemahaman seperti itu. Seperti itu. Lanjut ke Kak Andar. Ya, mungkin saya juga mau menambahkan kan apa yang telah disampaikan oleh ketua dari FISIP tadi dan ketua Ikmil. Kalau kita lihat bahwa toksik dalam organisasi, saya rasa itu tidak bisa sepenuhnya kita hilangkan. Kenapa? Karena di sebagian organisasi toksik itu dijadikan sebagai alat untuk berkembang. Berkembang, maksudnya seperti dibilang ketua Ikmil tadi, bahwa ketika suatu organisasi itu tidak ada orang-orang yang bisa dikatakan mempressure atau memberikan saran dan kritik dalam suatu organisasi, itu organisasinya akan berjalan flat. Tidak ada yang mengetahui bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang di organisasi itu benar atau tidak. Makanya kalau kami sendiri di HMM, kebanyakan kami menanamkan ada suatu kata-kata dari Tan Malaka, terbentur, dan terbentuk. Nah, itu kebanyakan diadopsi oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa manajemen.
Bahkan dalam suatu prosesnya kami di himpunan mahasiswa manajemen itu tidak ada yang betul-betul bisa dikatakan selalu kayak senang-senang. Kita orang pasti dibentuk untuk bagaimana kader-kader di himpunan itu bisa memiliki pemikiran yang kritis dan bisa juga bersaing. Maksudnya kan kalau kita lihat sekarang di era yang sekarang banyak teman-teman yang bisa dikatakan mempunyai mental yang agak sedikit lemah lah Iya, betul, dibanding betul. dengan sebelum-sebelumnya, dan itu pun kita orang juga rasakan. Bagaimana sih untuk mengatasi semua itu? Makanya kan kalau kita orang di himpunan, kita orang lebih menanamkan itu, tidak bisa dihilangkan selalu seutuhnya budaya toksik, tapi bagaimana kita merespon itu, merespon budaya toksik itu, atau bagaimana kita beradaptasi dengan budaya toksik yang ada di suatu organisasi. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Kadang juga orang-orang toksik seperti ini bisa memicu adrenalin pengurus lain begitu Kak? Iya. Kan Kak Agil. Berbicara mengenai toksik, ya kita tidak bisa hilangkan. Maka kita bisa antisipasi adanya toksik, dan toksik itu sendiri juga tergantung bagaimana cara pemikirannya seseorang terhadap organisasi. Bisa saja dia menilai hanya dari covernya, tapi dia tidak tahu sebenarnya toksik itu suatu proses untuk perkembangan seorang mahasiswa. Jadi kita berbicara toksik ini sebenarnya itu jadi salah satu dinamika yang bisa saya katakan wajib ada di organisasi untuk perkembangan organisasi itu sendiri. Mungkin. Jadi toksik ini bukan semata-mata kayak kelihatannya jahat kalau dilihat orang. Padahal itu juga bisa mengandung itikat baik begitu Kak? Itu kalau kita berbicara positifnya saja. Iya, kalau memandang Iya. dengan positif. Kalau bicara positifnya itu. Kalau bicara positifnya seperti itu. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari budaya organisasi yang toksik, menurut pendapat kakak-kakak di sini, bagaimana ciri-ciri budaya organisasi yang produktif? Kalau dimulai dimulai dari Kak Andika, sekarang dimulai dari Kak Agil. Oke. Produktif organisasi. Ya, bisa dikatakan kita bisa katakan organisasi itu produktif ketika dia bisa merangkul atau memenuhi apa saja keinginan dari kader-kadernya, seperti akademiknya, tempatnya untuk berproses ada, bagaimana dia berkembang di organisasi, itu baru bisa kita katakan organisasi ini produktif. Menurut saya begitu. Menurut Kak Agil seperti itu. Ya. Ya, kalau saya untuk bagaimana suatu organisasi itu bisa dikatakan produktif, sebenarnya kita bisa lihat apa saja yang dilakukan dari organisasi ini. Nah, kalau kita bisa lihat kan, kalau untuk sekarang sudut pandangnya kita melihat bagaimana organisasi itu produktif atau tidaknya, itu kebanyakan kita lihat di sosial media, Iya. begitu. Apakah organisasi ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan, program kerja atau apalah seperti itu. Kalau untuk lihat produktifnya organisasi, mungkin seperti itu kalau saya. Jadi tergantung konten-konten dia yang dia upload di sosial media begitu Ya. kan? Oh, dia membangun branding. Membangun branding. Nah, silakan kepada Kak Dayat. Oke, kalau untuk ciri-ciri organisasi produktif ya. Ya. Oke, kalau pandangan dari saya terkait di mana kita bisa menilai organisasi itu berjalan dengan produktif, ketika semua orang di dalam organisasi itu bisa bekerja sama. Seperti itu. Karena saya mahasiswa administrasi publik, jadi kami itu dianut bahwa kita jangan katakan kita sebagai anak administrasi kalau kita itu apa-apa kerja hanya bisa sendiri. Seperti itu, karena administrasi itu ketika dua orang telah melakukan sesuatu hal memiliki tujuan, itu administrasi namanya secara umum. Jadi kami itu selalu ditanamkan, kami sebagai kader himpunan juga, bahwa sebagai anak organisasi itu harus mampu bekerja sama. Seperti itu, baik itu secara skill, secara komunikasi, secara konfirmasi, itu semua saling kompleks secara hal-hal yang elemen yang ada di organisasi. Seperti itu, ketika semua mampu bekerja sama,
terkait program kerja entah kecil ataupun besar itu bisa dikerjakan semua seperti itu. Jadi kunci dari organisasi yang produktif itu adalah kerjasama. Silakan Kak Andika. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita berbicara tentang produktif, jadi saya rasa kalau teman-teman yang masuk di organisasi ini harusnya produktif semua. Kenapa harus produktif semua? Karena di dalam itu banyak sekali cara-cara atau tempat yang kita dapatkan itu untuk menuangkan semua hasil pemikirannya kita. Nah, jadi kalau saya melihat dari dulu dan membandingkan sekarang organisasi dulu dengan organisasi sekarang, jadi dulu itu yang paling saya tidak sepakat itu persoalan jam tidurnya teman-teman yang ada di organisasi. Teman-teman yang ada di organisasi sampaikan bahwa semakin jam tidurnya itu semakin subuh, di situ teman-teman pemikirannya itu semakin produktif. Padahal saya itu mengatakan bahwa itu sebenarnya keliru. Kenapa? Karena jam tidur itu sudah diatur sebenarnya. Mulai dari kalau kita mau tidur malam paling lambat ya jam 10 malam itu sudah boleh tidur. Itu yang paling terutama yang kalau kita mau rubah kalau misal teman-teman mau produktif. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman mau begadang kemudian yakin dan percaya paginya tidak ada yang bangun. Iya betul. Itu jelas sudah itu dan itu realita yang saya lihat selama saya masuk organisasi. Dan saya tetap memperbaiki pola tidur karena kenapa? Yang paling produktif yang seharusnya dilakukan sama teman-teman organisasi itu di pagi hari sampai sebelum jam tidur jam 10 malam. Dan yang paling produktif itu pagi pas bangun pagi itu. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana organisasi untuk bisa produktif, mulai dari kinerja-kinerja dari teman-teman organisasi. Jadi kan kita sebagai mahasiswa ini bukan cuma berbicara tentang mahasiswa sebagai agen of change untuk menyambung lidah masyarakat, tidak. Tapi ada beberapa kinerja-kinerja yang harus dilakukan sama teman-teman yang ada di organisasi ini. Mulai dari melaksanakan program-program kerja untuk kader-kadernya ataupun masyarakat Indonesia. Jadi itu semua yang bisa dilakukan sama teman-teman organisasi yang mau dikatakan sebagai produktif. Jadi tidak hanya teman-teman ini dikatakan produktif ketika teman-teman rajin diskusi. Percuma juga kalau semisal kita diskusi dari pagi sampai subuh, kemudian tidur, kemudian tidak ada eksekusi. Intinya ada diskusi, ada aksi. Mungkin begitu. Jadi organisasi yang produktif itu dimulai dari fisik yang produktif dan sehat dulu. Silakan Kak. Oke, kan tadi kita sudah di pertanyaan tentang produktif. Mungkin kita bisa kembali lagi ke topik awal tentang toksik. Mungkin menurut kakak-kakak, kalau budayanya kakak-kakak budaya organisasinya kakak-kakak di sini sudah rasa toksik. Mungkin kakak-kakak bisa kasih tips bagaimana biar kita bisa membangun organisasi yang sehat. Siapa yang mau jawab dulu? Kalau dari teman-teman sampaikan bagaimana sih cara mengatasi ketika ada orang-orang yang toksik dalam berorganisasi. Jadi saya sampaikan yang dari awal tadi bahwa segala jenis permasalahan atau problematika yang ada di organisasi itu menjadi pembelajaran semua. Nah, jadi intinya kalau teman-teman merasa bahwa ada orang-orang yang toksik, jadi kan orang-orang yang toksik ini contohnya biasa salah satu oknum sering menyepelekan persoalan yang ada di organisasi. Jadi ketika ada permasalahan di organisasi dia tidak menanggapi secara serius. Dia akan meninggalkan permasalahan itu. Lari. Ya. Jadi kalau dari saya teman-teman itu bisa menjadikan pembelajaran. Jadi kalau semisal ada oknum-oknum yang toksik, jangan teman-teman juga beranggapan bahwa dia toksik, jadi saya mau bagaimana? Ya. Nah, justru karena adanya teman-teman yang toksik tadi ini, teman-teman lebih luas dalam berpikir. Teman-teman harus berbuat apa lagi ketika ada teman-teman yang toksik ini? Apakah teman-teman mau langsung menghilangkan orang-orang yang toksik ini, atau membuat suatu regulasi atau perubahan sehingga teman-teman yang tadinya toksik ini bisa menjadi produktif? Mungkin begitu. Betul, aku sangat setuju. Silakan Kak. Oke.
pertanyaan cara membangun organisasi yang lebih sehat ya Iya. dari lingkungan toksik. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin saya punya pandangan mungkin hampir sama lah dari apa yang dikatakan oleh Kak Emil. Cuman saya lebih ke tentang hal yang lebih ke kata adaptif sebenarnya. Nah, kenapa kata adaptif? Seperti yang saya katakan di awal bahwa di dalam sebuah organisasi itu banyak sekali karakter, banyak sekali sifat dan lain-lain, banyak sekali cara bicaranya orang yang berbeda, banyak sekali istilahnya tujuan, banyak sekali kepentingan. Nah, bagaimana caranya ketika organisasi itu memang kita sudah mulai toksik, tapi masih begitu-begitu saja. Sebenarnya di dalam organisasi itu tidak semuanya ada yang toksik. Iya. Tidak semuanya. Makanya saya katakan sebelumnya bahwa di dalam sebuah organisasi itu berbeda-beda secara karakter. Jadi hal yang perlu dilakukan ialah bagaimana caranya sekalipun ada orang toksik dalam organisasi, tapi paling tidak di dalam organisasi tersebut juga itu ada orang-orang yang memiliki karakter untuk saling membina satu sama lain. Seperti itu, membina satu sama lain dalam artian sekalipun karakternya semisal kita sudah cap karakter dari si A sudah negatif, tapi karena kita di organisasi kita bekerja sama, akhirnya kita punya mindset bagaimana caranya kita saling membina satu sama lain, saling membina dengan artian kita saling adaptasi secara karakter, secara emosional, secara kemampuan dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau dari saya untuk bagaimana caranya mau organisasi yang sehat, kalau dari saya pribadi bagaimana caranya semua orang yang ada di organisasi atau sebagian besar itu ditanamkan mindset bahwa teman-teman harus lebih adaptif dengan zaman ataupun dengan karakter-karakter yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, Kak. Lanjut ke Kak Andar. Ya, baik. Mungkin kalau saya melihat beberapa, dan kalau kita bilang di awal tadi bahwa orang-orang toksik dalam organisasi itu tidak sepenuhnya bisa kita hilangkan. Nah, kebanyakan kan kita melihat bahwa adik-adiknya kita sekarang itu kebanyakan melihat orang-orang yang seperti itu menghambat proses berkembangnya mereka dalam suatu organisasi. Cuman kadang mereka tidak menyadari bahwa apa sih yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Kan seharusnya mereka bisa lihat, bisa dikatakan cukup ambil sisi positif yang disampaikan oleh orang-orang toksik tersebut. Karena bisa dikatakan ada beberapa dari hal yang disampaikan itu bisa jadi proses bertumbuhnya kita dalam satu organisasi. Karena kan bisa dikatakan mereka juga orang-orang yang terdahulu yang bisa dikatakan sudah menjalani banyak dinamika dalam organisasi, dan tentunya orang-orang yang seperti itu sebenarnya bisa dikatakan mereka tidak mau juga adik-adiknya mereka itu salah begitu. Salah begitu. Jadi mereka tuh bisa dikatakan menyampaikan dengan karakternya mereka sendiri sih, kayak seperti yang dikatakan sebelumnya. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Benar apa yang dikatakan ketua-ketua tadi, bahwasanya mungkin saya tambahkan sedikit bahwasanya toksik kalau hanya sekedar kontra dengan apa yang kita kerjakan itu hal wajar. Tapi ketika toksiknya itu kelewatan, perlu ada kebijakan-kebijakan atau tindakan yang harus diambil roda organisasi untuk membatasi ruang gerak orang-orang yang kelewatan batas. Menurut saya begitu. Kalau misalnya ada admin yang toksik, kita juga tidak bisa balas dengan ego juga, begitu Pak. Kita harus adaptasi dengan sikapnya dan karakternya orang ini. Gitu. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu ke sesi refleksi. Jadi saya mau tanya nih sama kakak-kakak di sini, berikan satu pesan atau satu kalimat singkat untuk teman-teman yang sedang berada di lingkungan yang toksik atau organisasi yang toksik. Bisa dimulai dari Kak Agil dulu. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa yang khususnya mahasiswa yang berorganisasi, ketika berada di lingkungan yang toksik itu kita tidak perlu lari, karena dengan adanya lingkungan yang toksik itu menjadi
suatu step by step untuk kita berkembang. Toxic bukan berarti negatif, tapi toxic bisa berarti positif ketika pemikirannya kita bahwasanya kita harus ubah ini. Kita harus bertahan di organisasi ya, karena kita butuh organisasi, kita harus kembangkan ini organisasi, kita harus kembangkan dirinya kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Dari Anda sendiri bagaimana Kak? Ya baik, mungkin langsung saja. Untuk teman-teman yang sedang menjalani roda organisasi ataupun teman-teman yang nantinya akan mengikuti organisasi, tentunya saya ingin katakan bahwa dalam sebuah organisasi itu tentunya memiliki dinamikanya masing-masing, dan tidak terlepas dari budaya toksik. Jadi saya ingin sampaikan bahwa teman-teman tidak bisa menghindari budaya itu, tapi bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada dalam organisasi itu. Karena bisa dikatakan organisasi tentunya memiliki tujuan bagaimana orang-orang yang di dalamnya itu bisa berkembang, begitu. Bukan hanya berkembang dalam segi pemikiran, tapi bagaimana proses demi proses yang dilewati untuk mematangkan diri teman-teman sebelum menghadapi dunia pekerjaan, mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Lanjut ke Kak Dayat. Ya, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman yang sudah tergabung atau ingin bergabung nanti di organisasi, mungkin pesan saya untuk teman-teman yang masih sekarang mungkin masih di fase jenuh atau fase bosan terhadap organisasi, mungkin pesan saya tetap bertahan saja dengan pilihan yang sudah teman-teman pilih. Karena ketika teman-teman sudah memilih dan pilihan itu dan konsekuensi dari pilihan itu datang ke teman-teman jangan mengeluh. Teman-teman silakan hadapi seperti itu. Karena organisasi seperti yang dikatakan ketua Himaksi, ketua Heliru tadi, bahwa organisasi itu tempat berkembang. Jadi teman-teman terus belajar. Kenapa terus belajar? Karena kebodohan rajin memakan korban. Jadi perlu untuk terus belajar. Seperti sekian. Ya. Ya, langsung Kak. Sebelum saya masuk ke pesan-pesan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi saya sendiri sebagai ketua umum Palu, saya sebagai lembaga eksternal di sini. Jadi pemangku-pemangku yang 3 orang ini sebagai pemangku jabatan di dalam kampus sebagai lembaga internal. Kemudian pesan saya untuk terlebih dahulu saya berikan kepada teman-teman yang biasa merasa toksik. Jadi dalam sebuah organisasi atau sebagai ranah khususnya di mahasiswa, kalau teman-teman masih ada berpikiran bahwa teman-teman masih toksik, saya berpesan bahwa kalau teman-teman mau toksik silakan toksik, tapi secara pemikiran. Kenapa demikian? Karena kita diajarkan dalam mahasiswa bagaimana selalu lebih menggunakan pemikiran. Karena itu yang dibebankan kepada mahasiswa. Mahasiswa itu selalunya pasti ditahu bahwa mahasiswa bisa dalam segalanya, dalam segi pemikiran. Mungkin begitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang masih dalam organisasi sampai hari ini, saya mungkin katakan teman-teman sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Sebagai mahasiswa atau teman-teman yang masuk dalam organisasi bukan hal yang mudah. Karena beda dari teman-teman yang lainnya, teman-teman yang ada di dalam organisasi ini adalah orang-orang yang betul-betul mau berproses dan mau merubah dirinya teman-teman. Dan bahkan saya katakan teman-teman yang toksik ini, yang meskipun dalam organisasi masih toksik, saya sampaikan bahwa teman-teman ini yang toksik ini yang masih luar biasa karena masih mau ikut andil dalam berorganisasi. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan juga kepada Ketua Umum Himaksi dengan teman-teman pengurus karena sudah membuat diskusi-diskusi seperti ini. Harapan kedepannya ya mungkin lebih banyak lagi diskusi-diskusi dibuat yang seperti ini supaya teman-teman di sini ada ketua dari parlemen, ketua HRM itu bisa memberikan pemikirannya yang lebih luas lagi. Karena sudah diakui teman-teman yang diangkat jadi ketua ini bukan orang-orang biasa saja. Seperti Ketua Himaksi, mungkin seperti itu. Bukan orang yang neko-neko ya Kak? Wow, luar biasa sekali pembahasan hari ini. Tolong berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pembahasan hari ini sangat menarik sekali karena dimulai dari definisi dari budaya organisasi, ciri-ciri toksik dan
ciri-ciri produktif dalam organisasi, dan tips konkret membangun organisasi yang sehat itu seperti apa. Terima kasih kita sampaikan kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini dan telah memberikan dan berbagi cerita dan pengalaman yang menarik dan luar biasa. Terima kasih, Kak. Oke. Buat sobat Himaksi yang sedang atau yang akan aktif di organisasi, semoga bisa mulai sadar dan ikut membentuk budaya yang sehat. Ingat, organisasi sehat dibangun bersama-sama. Dan buat kamu yang dengerin, jangan lupa share kalau kamu merasa ini relate ya. Follow juga YouTube channel kita supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu di Himaksi on Podcast edisi folio berikutnya. Bye!